kita terlebih dahulu adalah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Ada beberapa orang yang tidak hadir, yang lagi sakit. Mudah-mudahan kita doakan supaya sakitnya cepat sembuh dan langsung bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan membahas apa itu seni dan apa itu budaya. Karena lebih baik kita tahu dulu daripada kita tidak tahu judulnya. Judulnya adalah seni dan budaya. Yang pertama, seni atau definisi seni. Definisi seni itu adalah hasil karya cipta manusia yang dapat menimbulkan kesan indah di hati orang yang mendengar atau yang melihatnya. Itulah definisi seni. Seni merupakan ilmu sosial, jadi setiap orang bisa mendefinisikan seni sesuai ilmu yang didapatkan. Ya, misalkan seseorang punya pendidikan di bidang hukum, berarti seninya akan mengarah kepada hukum definisinya. Begitu juga orang yang ahli ekonom atau sarjana ekonomi, itu juga biasa bisa mendefinisikan seni menurut ilmunya masing-masing. Bisa definisi seninya itu mengait atau mengarah kepada ilmu yang dia dapatkan. Ya. Kenapa? Karena seni adalah ilmu sosial, ilmu yang berkembang sesuai perkembangan manusia itu sendiri. Jadi seni itu siapa saja bisa mendefinisikan sesuai dengan ahli ilmu yang didapatkan. Ya. Yang berikut, setelah kita mengetahui definisi seni, maka kita menginjak kepada golongan seni atau penggolongan seni. Seni itu digolongkan bermacam-macam. Yang ada di kita di Indonesia, seni itu digolongkan menjadi 4 golongan besar. 4 seni golongan besar. 4 seni golongan besar itu apa saja? Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa sebagai induk atau yang pertama. Yang kedua adalah seni musik. Yang kedua adalah seni musik. Yang ketiga adalah seni tari. Yang ketiga adalah seni tari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seni teater. Seni teater. Lanjut, setelah kita mengetahui penggolongan seninya, dibagi menjadi 4 golongan seni besar: seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater.
kita bahas unsur-unsur seni. Ya. Unsur-unsur seni yang pertama adalah unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu yang pertama adalah garis. Yang kedua adalah titik. Yang ketiga adalah ruang. Yang keempat adalah tekstur. Yang kelima adalah warna. Nah, hasil daripada seni rupa itu meliputi dua. Yang pertama hasil seni rupa 2 dimensi. Yang kedua hasil seni rupa 3 dimensi. Nah, itu unsur seni rupa. Yang kedua yaitu unsur seni musik. Unsur seni musik yang pertama adalah suara. Unsur seni musik yang pertama adalah suara. Suara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah suara manusia, yang sering kita sebut vokal. Yang kedua adalah suara musik, yang sering kita sebut adalah musik instrumentalia. Yang ketiga adalah suara alam. Suara alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para aktor. Aktor film, aktor drama yang berfungsi untuk mengiringi situasi atau kondisi dalam adegan teater atau film. Misalkan adegan film di lautan. Kita mengenal suara lautan itu ada bisikan angin, ada bisikan gelombang air. Nah, itu adalah suasana lautan. Yang berikut misalkan lagi suasana pegunungan. Suasana pegunungan itu misalkan ada suara angin, suara burung berkicau, suara jangkrik, dan suara binatang-binatang yang lain. Itu biasanya adalah suara pegunungan. Yang berikut misalkan suara perkotaan. Suara kota itu biasanya ada bisingan mobil, kemacetan mobil, ya, itu biasanya seperti itu. Nah, semuanya itu adalah untuk mengiringi adegan film sesuai dengan suasananya. Jadi ada suasana lautan, suasana pegunungan, suasana perkotaan,
dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu unsur seni tari. Unsur seni tari itu yang pertama adalah gerak atau wiraga. Yang kedua, unsur seni tari irama atau wirahma, yaitu musik pengiring. Yang ketiga, unsur tari yang ketiga yaitu wirasa atau ekspresi dalam melakukan gerak atau pertunjukan. Itu wirasa. Yang keempat yaitu harmonis. Harmonis itu seluruhnya baik keselarasan antara wiraga, tenaga, wirahma, irama, wirasa, ekspresi, baru menghasilkan harmonis, keindahan yang mutlak, keindahan yang paling tinggi itu adalah harmonis, sesuai keseluruhannya. Yang keempat yaitu unsur seni teater. Unsur seni teater itu yang pertama adalah tenaga, dalam kurung gerak, untuk melakukan kegiatan gerak. Yang kedua yaitu musik pengiring. Musik pengiring. Yang ketiga yaitu properti atau alat pendukung di dalam pementasan. Ada tombak, ada rencong, ada meja, ada bangku, ya, ada panah. Nah, itu termasuk ke dalam properti pertunjukan teater untuk kelengkapan mencapai karakter yang tepat. Yang berikut yaitu tata busana, ya, dan tata rias. Tata busana adalah untuk memperjelas karakter yang dibawakan oleh seorang pemain atau aktor, maka harus dirias sesuai dengan karakternya. Busana juga harus dipilih sesuai karakter yang dibawakan oleh seorang pemain atau seorang aktor di dalam melakukan kegiatannya. Nah, itulah dan unsur-unsur teater. Setelah kita tahu unsur teater, berikutnya berlanjut kepada jenis-jenis seni. Jenis-jenis seni. Yang pertama, jenis seni rupa. Jenis seni rupa itu macamnya banyak. Ada seni murni yang disebut adalah fine art. Seni yang dilihat keindahannya saja. Cara menikmatnya hanya dilihat keindahannya saja. Contohnya keramik yang dipasang di buffet. Contohnya lain, pot bunga yang ditaruh di atas meja di dalam rapat misalkan. Nah, itu adalah seni murni yang hanya dilihat keindahannya saja, cara menikmatannya.
Yang berikut yaitu seni terapan atau seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu adalah seni kriya, seni untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seni terapan sepatu. Sepatu kita buat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia memakai sepatu supaya tidak kena duri, tidak kena beling, dan tidak kena paku di dalam perjalanannya. Itu masuk dalam seni terapan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang berikut misalkan kacamata. Orang tidak bisa melihat karena min atau plus, maka menggunakan kacamata. Kacamata juga termasuk dalam seni kriya terapan, seni rupa terapan, yaitu untuk membantu manusia di dalam membaca. Nah, seni kriya terapan itu biasanya terdiri dari beberapa yang berkaitan dengan 3 dimensi, karena hasilnya selalu 3 dimensi. Ya, dimensi itu yang memiliki kriteria panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Yang kedua adalah seni 2 dimensi. Kalau seni 2 dimensi itu cenderung kepada seni murni atau fine art, yang dilihat hanya keindahannya saja. Lukisan misalkan ditempel di dinding, dilihat apanya? Keindahannya saja. Ih, cakep ya gambarnya. Gitu. Itu seni rupa terapan. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Yang berikut seni musik, jenis-jenis seni musik. Seni musik itu jenisnya bermacam-macam. Ada seni musik tradisional. Seni musik tradisional itu adalah seni musik yang tumbuh ada dalam lingkungan masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Seni musik tradisional itu biasanya memiliki sifat sederhana dan kedaerahan. Biasanya lagunya adalah syair-syair daerah, syair-syair sesuai dengan kelompok yang menciptakan. Kalau Sunda, ya syair-syairnya Sunda. Kalau orang itu orang Jawa, ya syair-syairnya syair lagu Jawa. Ya, itu seni musik. Yang berikut seni kreasi baru, musik kreasi baru, seni musik kreasi baru. Seni musik kreasi baru adalah gubahan dari seni musik tradisional, pengembangan daripada seni musik tradisional. Jadi seni musik tradisional itu kalau diolah, diungkap, itu menjadi seni kreasi baru, seni musik kreasi baru. Yang berikut yaitu seni musik kontemporer. Seni musik kontemporer itu biasanya bentuknya adalah sesaat, membuatnya adalah sesaat, dan hasilnya juga dipentaskannya adalah sesaat. Ya, musik yang tiba-tiba ada selalu bisa kita nikmati, tetapi lama di dalam pengembangannya. Yang keempat yaitu seni musik klasik. Itulah jenis seni musik. Yang berikut jenis-jenis seni tari. Jenis-jenis seni tari itu meliputi tari tradisional,
Yang ketiga adalah tari klasik. Tari klasik itu adalah tari yang berkembang di kalangan keraton. Kita kenal di Indonesia ada beberapa keraton yang sampai sekarang masih berjalan, ya, yaitu Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta dan Pasundan, ya, Kerajaan Pasundan itu masih ada, silsilahnya masih ada. Itulah seni klasik yang tari klasik berkembang di daerah keraton. Yang keempat yaitu tari kontemporer, ya, tari kelompok, tari massal yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan secara global. Misalkan penyambutan SEA Games, penyambutan acara PON yang kemarin kita buka di Papua, ya, dan lain sebagainya. Itulah seni tari. Yang keempat yaitu jenis-jenis seni teater. Teater pengertiannya banyak sekali. Ada 4 pengertian teater. Yang pertama, teater sebagai gedung pertunjukan, ya. Gedung pertunjukan itu ada teater indoor dan teater outdoor. Teater di dalam gedung atau pertunjukan di dalam gedung dan pertunjukan di luar gedung. Di luar gedung itu misalkan di lapangan, di tempat parkir mall. Nah, itu namanya masuk teater outdoor. Ya. Yang ketiga yaitu teater sebagai pertunjukan. Ya, teater sebagai pertunjukan. Jadi merupakan pementasan yang ceritanya adalah cerita kehidupan masyarakat. Jadi teater itu adalah teater yang menampilkan kisah hidup kehidupan masyarakat yang dipentaskan di atas panggung dengan diiringi oleh musik dan ditonton oleh banyak orang. Halo, oke. Itu yang disebut dengan teater. Ya. Jadi teater itu berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron. Teatron itu adalah pengertiannya adalah pertunjukan, gedung pertunjukan. Ya. Nah, itu jenis-jenis teater. Setelah kita mengetahui jenis teater, maka kita menginjak kepada sifat-sifat dasar seni. Sifat-sifat dasar seni itu yang pertama adalah sifat kreatif. Sifat kreatif adalah sifat seorang seniman yang selalu menemukan hal-hal yang baru, selalu menemukan hasil-hasil karya yang baru. Nah, itulah sifat seni kreatif. Yang berikut, yang kedua yaitu sifat seni individu. Sifat seni individu adalah sifat seni yang dibawa sejak lahir dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah, sekolah formal, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, sekolah perguruan tinggi. Maka jadilah seorang seniman yang papan atas, seniman golongan paling atas. Ya. Apa yang membedakan individu ini? Yang membedakan adalah hasil karyanya. Contoh saja Basuki Abdullah yang terkenal di sini adalah karyanya karya abstrak. Ya.
Itu contohnya begitu. Jadi dasar seni yang dari kandungan ibu dikembangkan melalui pendidikan formal SD, SMP, SMA untuk menjadikan seniman yang paling tinggi. Contoh seniman suara, Soimah, ya, suaranya dari lahir kecil seperti itu, cempreng, keras. Tapi dia bisa mencapai puncak kejayaannya. Kenapa? Karena dia ngikutin sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan selalu mengikuti kegiatan masyarakat, yaitu lomba-lomba, sehingga memiliki pengalaman untuk berkarya yang lebih tinggi, sehingga dia menjadi seniman papan atas. Yang kedua, Inul Daratista, seniman suara, ya, dia bisa berkarya, bernyanyi dari kampung ke kampung. Sekarang dia menjadi seniman atau artis papan atas. Karena apa? Karena pengalamannya. Dia juga mengalami sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan dia juga pernah ikut kegiatan pementasan di kampungnya dari panggung ke panggung, sehingga sekarang menjadi seniman yang paling tinggi papan atas. Nah, Soimah dan Inul Daratista itu memiliki perbedaannya, individunya berbeda. Mengapa? Apa yang beda? Yang beda adalah suaranya. Ya, suara Soimah keras dan cempreng, suara Inul Daratista lembut dan halus. Itu yang menunjukkan ciri khas individu, seniman individu. Ya. Yang berikut yaitu sifat-sifat dasar seni abadi. Sifat dasar seni abadi itu adalah senimannya sudah meninggal dunia, tetapi hasil karyanya bisa dilihat sampai sekarang. Ya, contoh film Samson Betawi, ya, yang dibintangi oleh Benyamin Sueb. Walaupun senimannya sudah meninggal, tapi filmnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Kenapa? Karena dia dimuseumkan di dalam Museum Film Nasional. Itulah sifat seni abadi. Yang terakhir yaitu sifat seni universal. Sifat seni universal itu adalah sifat seni untuk menunjukkan tempat atau lingkungan tertentu. Contohnya, dalam rest area, kalau kita mengalami perjalanan jauh dari rumah ke kampung halaman, misalnya kita masuk ke dalam tol, misalnya jalan tol, misalnya itu ada rest area, ya, yang menolong kita untuk beristirahat supaya tidak capek di dalam pengendaraan mobilnya. Nah, di dalam rest area itu, sebelum masuk ke rest area itu ada papan film atau papan plang, ya, atau spanduk lah boleh katakan itu, yang dipasang sebelum masuk ke rest area. Di situ ada gambar pom bensin misalnya. Nah, gambar pom bensin itu menunjukkan bahwa di situ di rest area ada pom bensinnya untuk mengisi apabila kita kekurangan bensin. Yang berikut, di situ juga tertera gambar masjid. Maka di rest area itu tertera adalah gambar masjid. Ya, bahwa kalau sudah musim, ada masuk ke waktu, para penjara itu bisa mampir ke dalam rest area, bisa untuk sholat,
itulah sifat seni universal. Sifat seni untuk menunjukkan tempat, ya, lingkungan tertentu. Itu saja barangkali anak sekalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap selesai. Nanti pas kemudian hari sudah sampai ke rumah, terus kamu ada pertanyaan, bisa kamu tulis, bisa kamu kirim ke Bapak untuk dijawab. Itu saja barangkali anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Salam buat keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.